Halo anak-anak dan remaja yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Senin 8 Mei 2023 dalam Pekan Paskah yang kelima. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, keberanian Rasul Paulus karena iman dan kepercayaannya akan kuasa Yesus Kristus Putramu telah menyelamatkan si lumpuh dan membuatnya menjadi sembuh. Kiranya kami dapat memelihara iman kami untuk dapat bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami dan sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja yang terkasih, pernahkah kalian mendengar kutipan, "Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati"? Dengan kata lain, kita diminta untuk menunjukkan bukti dari iman kita melalui perbuatan. Sebagai anak misioner, kita diminta untuk menjadi pelaku firman. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur, memohon ampun, dan terlibat menjadi pelaku firman-Nya. Menjadi pelaku firman berarti kita siap untuk menjadi saksi cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak dan remaja misioner, Yesus memberi kita kriteria siapa orang yang mengasihi Dia. Bagi Yesus, orang yang mengasihinya adalah orang yang menuruti firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kasih butuh bukti nyata, bukan hanya kata-kata. Bukti nyata dari iman yang kita miliki adalah kasih terhadap sesama kita. Bukti nyata dari kasih adalah melalui perbuatan-perbuatan kita, baik melalui pemikiran, tutur kata, serta tingkah laku kita. Menyapa orang dengan senyum dan penuh kasih, bukti nyata bahwa kita menghargai orang lain yang kita temui. Membantu pekerjaan mama atau papa di rumah, bukti nyata bahwa kita mengasihi orang tua kita. Rajin belajar, bukti nyata bahwa kita mensyukuri berkat Tuhan yang memberi kita kesempatan mengenyam pendidikan dibandingkan anak yang tidak beruntung seperti kita.
Menghabiskan makanan tanpa sisa, bukti nyata ungkapan syukur kita bahwa kita masih bisa makan dibanding dengan orang lain yang tidak bisa makan. Rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin dalam kegiatan gereja dan di Kombas juga bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan yang teramat lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, beberapa contoh yang kakak sebutkan tadi adalah contoh sederhana bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, betapa Tuhan sangat mengasihi kita dalam kehidupan kita. Dan sebagai bukti dari iman kita kepada Tuhan yang kita wujudkan melalui kasih kepada sesama kita. Tidak perlu memikirkan hal yang hebat-hebat. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Semoga kita dapat menjadi pelaku firman melalui perbuatan nyata sebagai wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, sekami remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak sekami seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.